2 kali Varsha. Akankah muncul hero-hero yang tidak kita duga-duga lagi, tapi Valentina first pick Valen, wow langsung. sekaligus mendinai Sora di sini. Yep. Tapi memang sebagus itu sih Valen menurut gua. Ya, Karena ya apapun ulti musuh pasti bisa ada gunanya loh. ada gunanya. Kecuali ulti Popol. Nggak ada juga yang pakai Popol. Ulti Gusion pun masih dianggap dash ability escape. Nah, ulti Popol injak bumi. Ayo. Oh, ada attack speed, tenang. Gak usah. Valen gak usah attack speed. kan nanya kan efeknya apa? Attack speed. Buat pukul turret benar. Pukul Buat turret. pukul turret Kalau- bisa. Kenapa sih kayak yang gimana banget sama Popol? Enggak, gue bingung aja kalau misalkan Valen ditanya ulti apa yang diambil Valen kurang berfungsi gitu kan. Yes, Popol salah satunya yang injak bumi. Sama One kali sekarang dia. One kagak nyala bingung juga. Capek sih Wan. Oh, Gwyn Varsha. Suaranya nggak bisa sih karena udah ada Valen ya. Kayak Gwyn dulu ya ternyata ya. Dan damage-nya juga Varsha yang cukup banget tentunya dengan efek burst. Yap, tapi kan kita juga nggak tahu ya. Queen ini kan sekarang bisa banget. Romer, ayo. Jungler, Power pick juga loh buat Afro kan. XP juga boleh gitu. Ya, walaupun paling jarang sebenarnya di XP. Paling jarang. Tapi bisa, ada chance-nya. Wait, Baksha? Baksha Cloud. Nggak Sora juga. Wait, gak Sora juga dan Arlott kah di sini yang diambil. Guinevere Arlott juga merupakan combo yang dinamis banget kan. Sekaligus deny pick ya. Sekaligus deny juga iya. Karena Baksha Arlott juga bakal jadi masalah nantinya. Oke, kita lihat dulu. Ke arah mana nih pick ketiganya. Make sure pick ketiga ini jawaban sempurna ya. Buat Baksha early game yang masih menurut gue belum ada jawaban. Karena ya Varsha mungkin bisa nge-damage, tapi kalau untuk nge-burst dan numbangin Baksha masih belum bisa. Cari Romer galak kah? Atau ngambil goldnya match up Cloud? Yes, Sunsin. Ya kalau ini ternyata bukan roamer atau jungler berarti masih flex untuk Guinevere-nya ya. Masih bisa dibelokin juga untuk Guinevere-nya. Uranus duluan yang diambil. Ini satu sosok yang nanti mungkin bakal nge-screening lini depannya. Bakal cari info dari Baksha. Tapi jangan lupa juga ya bahwa Baksha memiliki efek dari Life Bane. Instan, gak perlu item apa-apa. Ya, Dan itu akan menyulitkan Uranus harusnya. jungle gak Uranus? Masih flex makanya. Masih bisa ya? Masih Potensinya bisa. ada ya? Potensinya ada. Gatot kaca. Romer mulai ditipisin. Tapi kalau mau ngeliat metode pick off, kayaknya buat teman-teman Dewa jadi kurang damage ya kalau pick off ya. Let's say Kalea gitu. Gatot, mau Kalea kah mereka? Kalea masih Sinyal open ya? soalnya, sinyal dari Navi. Dia nggak mau kalau seandainya bermain dengan adanya metode counter play yang mengerikan. Karena bisa saja ini Kalea kalau udah ketemu Gatot kan di cancel terus kan pakai Iya. EOG. Anggap ada yang kebanting deh, Be. Tetap aja Tetap gitu. aja kabur, revitalize, Iya. unbreakable balik. Iya, banyak lah ya cancellationnya. Kita harus lihat dari Dewa dulu nih. Dia mau sempitin kemana? Gold lane sih harusnya. Di Sunset kan? Sunset, oke. Satu matchup yang cukup sulit dilawan sekarang. Landingnya kuat banget. Helker. Keren Karena banget, Baksha ya, ya. karena Baksha soalnya. Dan Mueza juga pernah ada referensi dia main Hellcurt. Atau Okta. Tapi ada Valen sih. Satu band lagi. Masih golden kah? Harith. Kurang sih. Terlalu banyak magic ya kalau Harith. Iya, kebanyakan magicnya jadinya. Guinevere juga kan udah merupakan satu sumber magic yang bisa dimaksimalkan sekalipun nanti dari jungle. Dia bisa Ya. bikin concentrate energi di item pertamanya. Dan gak dikit yang bikin divine item ketiga atau empat. Iya, jadi kayak bener-bener damage-nya ada. Ada. Sustainnya juga ada dari Brute Force sometimes. Queen Swings, optionnya banyak sih sebenarnya. Winter juga. Yap, kayaknya core itemnya udah juga Winter Queen Swing Brute Force gak sih? Ya, oh, Hayabusa. Oke. Masih ada anggapan kalau Guinevere-nya tetap akan menuju ke area dari Roamer. Bisa. Sekarang pick 4. Gold lane dulu kah? Biar masih flex nih sampai akhir. Gold lane dulu boleh sih. Biar bener-bener Uranusnya juga gak ketebak, Guinevere-nya juga gak ketebak. Biar nanti option untuk Coach Wino itu juga lebih bebas juga kan. Tapi Dia masih apa? bisa belokin mungkin dari Guinevere-nya ke jungle. Apa dulu nih? Kari? Kari dulu. Wah, sinyal pick off-nya makin kuat dong ini. Kalea kan? Kalea makin- atau Queen Romer? Kalea atau Chow? Masih ada Kari soalnya. Gue Follow ngerasa up-nya kayak cukup. Queen Romer pun jadi opsi bagus. Ya Queen Romer juga bagus. Tapi option untuk jungle-nya itu harus stabil juga loh. Tuh yuk. Karena Guinevere dan Uranus bukan yang
tebel banget. Itu dia kayak fighter-fighter Baxia. juga. Leomord, Suyo. Leomord kayaknya lebih masuk akal. Biar ada di depan juga lo maksudnya. Iya. Dan ultimate-nya kan agak sedikit minim nih untuk yang diambil. Cuma Parsia di sini yang bisa diambil sama Valentina. Sehingga last pick-nya sangat memungkinkan untuk mengambil hero-hero yang mungkin bisa lebih bebas untuk bergerak masuk tanpa harus memikirkan Valentina. Arlot plus Chow kah? Arlot kah atau hero baru dari Kin? Ground by heaven's mandate. Glue ternyata ya, Glue Cetian. Wait, Glue Roamer. Valen Eh, EXP. Valen EXP, match Valen up-nya. EXP. Matchup Uranus. Really? Kah? Atau Roamer jangan-jangan Valennya? Maxen juga Roamer, kurang ya? Buset nih. Terakhir Valen Roamer sih ada sih. Lo Valen Jungle juga ada dulu. Brian sih. Makanya. Valen Jungle ada juga sih. Iya. CJ High. Glue Roamer kalau. Kalau guru iya, gulunya Iya. misalkan Roamer, XP-nya berarti Valen. Iya. Iya. Berarti pilihannya itu kan? Iya. Kalau Zuxin EXP emang ada juga sih Flap pernah pakai. Bener, jawabannya Chow kan pick off jadinya. Ya, antara Chow Kalea, ternyata memilih Chow. Mungkin untuk Vision juga ya. Karena kan Afro kayak lebih cocok untuk menggunakan hero-hero yang bisa melakukan sedikit poke juga. Karena seperti yang kita lihat dengan adanya Kari sebagai jaminan late game, itu burst-nya pasti luar biasa banget. Yap. Kalau udah sampai di pick tersebut. XP tadi, Be. Valennya. Valen. Gue ngeliat why not ini ya. Ya, Gak bisa diem aja orangnya. Iya. Joget mulu dari tadi. Karena seru di MPL Arena. seru banget dong. Why not, why not. Tapi itu dia, deretan hero sudah diamankan oleh masing-masing tim. Berharap game pertama bisa dimenangkan di match kita yang kedua di hari ini. Entah akan menjadi milik siapa, entah akan menjadi milik Navi atau menjadi milik dari Dewa. Jadi langsung saja untuk di hari ini. Teman-teman di match yang kedua, MPL Arena pada suaranya. Langsung ya. Menuju Land of Down. Ada Navi Nation, ada anak Dewa berkumpul semua nih untuk mendukung tim favoritnya. XP Valentina. Ini menarik menurut gua. Biasanya kita ngeliat XP Valentina itu karena match up-nya Sora. Yep. Tapi kali ini match up-nya Uranus. Oke, harusnya mereka juga udah mengantisipasi ya apabila emang Soranya gak diambil. Mereka juga pasti akan terkendala ataupun terganggu dan menunggu bagaimana Valen ini akan kemana gitu larinya. Benar. Cuma ya emblemnya pasti basic command emblem. Master Assassin. Dicari damage juga nih. Intinya mananya nggak bakal habis. Cooldownnya cuma ada satu dari talent inspire pertama. Berarti ya item build-nya mungkin ke hybrid ya. Oke, Kita akan lihat brute force mungkin. cuman udah akan sangat sulit ya. 1v1 situation bersama dengan Uranus ada di bagian bawah. Mau sampai kapan? Paling ya dia paksa clear aja sih. Paksa clear dan jangan lupa ya ketika Valen dia XP lane, dia akan level 4 duluan nih. Karena dia setiap kali nge-damage musuh yang level sama atau di bawahnya dapat XP kan. Yep. Jadi dia akan 4 duluan dan mungkin lane-nya bisa dikasih kayak yang lain. Oke. Naruto sekarang di area mid juga masih cukup santai. Ada Mayem dan ini ya, talent prediction. Wow. 2 suara untuk Navi, 4 untuk 4 Dewa. untuk Dewa, 2 untuk Navi. Masih oke lah ya, sosok lah ya. Sosok 40 lah, nggak ada temen ya? Apa? Ada temen ya? Kali ini ada temen ya? Iya, mantannya. Gimana gak temenan? Tapi ya, gue ngeliat dari rotasinya di awal masih tenang banget. Lihat Kin udah level 4. Belum menit 2 nih, wave. Menit 2 aja belum tabrakan. Dia udah 4 dan dia udah bisa nge-zoning di mana-mana nih. Oke. Sementara dari Kar sendiri juga mempercepat ya. Dia mencoba untuk bisa menabrak masuk ke dalam area dari Outer Turret yang ada di bagian bawah. Dan mungkin nanti akan bertemu lagi di area turtle-nya. Sementara sekarang Kin sendirian di dalam area tersebut. Dan Kudu dan Dudal sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang ada satu Federized Strike belum menimbulkan impact apapun. Dan turtle berhasil diamankan oleh Jolin. Cukup bersih ya tadi zoning dari Kin. Tapi akhirnya ngebuang flicker juga sih. Mereka coba untuk nge-punish Kin dan damage-nya ternyata juga cukup. Harus hati-hati. Efek dari Blast Smite juga Weh. ya, udah ada Blazing Duet. Oke. Dan maybe mendapatkan gold crab ya. Aman ya, secure ya untuk Gold Crab ya. Di situ ya dia langsung kepagerin. Biar nggak keambil juga, biar nggak dapet farm juga mungkin dari CV-nya. Karena nggak dipakai Stabil. juga gak sih di awal-awal kan Blazing Duet pakai aja udah. Pakai aja. Ya kan juga gold lane ya, apalagi dua-duanya weak lane kan ini hitungannya. Ya tapi akhirnya sekarang CV dikasih marksman, bener-bener marksman gitu. Setelah mungkin minggu lalu kan dipaksa berantem mulu tuh. Dengan Iya. Freya ya. Improve kan, butuh improve dari fighters juga kan. Siap. Tapi ya balik lagi sih emang harusnya lebih nyaman dengan Marshman.
Sama seperti Maybe juga. Yang waktu muncul juga kan lebih dominan di Marksman. Apalagi sekarang kan ada bantuannya nih dari Afro dengan Cho. Jadi metode pick off di late game-nya, main front to back-nya bakal lebih kelihatan. Oke, tapi ini lumayan pasif ya. Dari keduanya, bukan cuma dari Navi, bukan cuma dari Dewa. Baru Iya, Pro berhasil menendang tadi sepertinya dan Clue. Mueza tidak bisa diselamatkan. baru dibilang pasif. Ada tadi kombinasi Way of the Dragon X Violet Requiem. Perfect combination. Ya udah pasti ya, itu permastan yang mengerikan sekali tentunya. Dan yang bisa menghindari hal tersebut adalah Maybe. Karena Oke. di sini Purify. Wah, Maybe-nya udah menampakkan wujudnya dengan adanya 4 player sekaligus dalam area tersebut. Itu dia bisa ada satu blessing to it. Dan Maybe pun masih bisa bertahan. Afro mencoba untuk bisa mundur dan bertemu bersama dengan rekan-rekannya ke area aman. Sayang banget gak bisa dipunish tadi siapapun ya. Tapi seenggaknya Ukir udah buang flickernya. Jadi udah ada informasi nih di turtle selanjutnya bisa jadi target. Target yang mungkin bisa dikejar ya. Tapi balik lagi, Ukir punya Feather Air Strike. Kayak dia bakal bermain dengan posisi yang cukup aman. Menunggu Andoryu menangkap seseorang di sana. Karena ya adu retribution-nya cukup menarik di sini. Baxia lawan Guinevere. Kalau Baxia Dolin ketangkep. Wait. Langsung saya Federal Strike tadi, opener dan sekarang Mueza. Bakila untuk kedua kali tapi masih ada satu lagi. The Web Dragon dan sepertinya udah langsung diamankan pula. Telah terjadi pertempuran di area turtle-nya. Sementara sekarang Dolinnya diusir jauh banget ke area belakang. Harus masuk lagi ke dalam area defensif dia miliki tapi blessing to it. Maybe hampir tumbang dan itu dia. Kars langsung saja berhasil mendapatkan 1 poin killnya dan sekarang masih ada Kars berjuang di dalam area defensif dari Jewa. Mereka coba paksa atasnya sih, dapetin objektif berkelanjutan bakal jadi hasil baik. Navi mereka cari kompensasi apapun itu. Yang pasti goldnya lebih unggul dan satu momen tadi Kin. Web Dragon ketika lagi lompat winnya. Itu makanya ya langsung disambut dengan cepatnya. Way of Dragon yang timingnya pas banget dan jujur melihat bagaimana positioning tadi dari Ukir ya itu yang jadi jawaban dan salah satu winning condition juga yang perlu diperhatikan sama Dewa. Karena walaupun mungkin di sini Dewa mendapatkan objektifnya tapi secara point kill mereka agak sedikit ketinggalan. Itu dia. Oracle item pertama. Mereka ya, abang untuk Valentina EXP seperti biasa untuk mendapatkan status yang lebih stabil, dapetin efek dari Break Smite juga yang lebih banyak nantinya. Dan bermain dengan cooldown juga Kin. Karena kita tahu sendiri ya di sini peran penting dari Valentinanya kalau bisa nge-spam skillnya, memberikan efek Terrify dengan adanya second shard juga itu bakal membantu banget untuk teamfight nanti. Ya. Andoryu Concentrator Energy. Klasik ya. Klasik Core item biar dia punya damage juga, sustain juga by the way. Orang Way of top Dragon lane. lain. Siapa Diambil dia mau nih. ditendang nih? Jangan sampai sebelum nendang, tendang dulu. Walah, ketabrak ini deh, Afro. Berhasil. Ya dan ini gua ngeliat dari CV juga belum bisa jadi follow up damage yang pasti ya. Karena itemnya juga baru 1. Ya. Mungkin nanti lah udah 2. Ada lah sedikit damage yang bisa dibantu, disumbang gitu kan. 3 Harus- baru lah. Harus dari trio midnya dulu berarti. Harus gerak sama Andoryu dan Ukir juga. Karena Afro dari tadi targetingnya udah oke banget. Udah tinggal di follow up aja. Karena kombonya juga udah dapat kan soalnya. Oke. Spell Migration, Wild Requiem. Itu dua-duanya bisa nge-trigger banget biar The Way of Dragon-nya lebih optimal. Harus ngejauhin aja landingnya. Bawahnya udah hancur dan sekarang bakal 4 lawan 5 dulu sepertinya untuk Turtle selanjutnya. Oke. Dolin sudah mulai masuk ke dalam area turtle tapi terlihat ada 1, 2, 3, 4 player dan bahkan 5 sudah mulai berkumpul di dalam satu titik yang sama dan Dolin menjadi orang terdepan. Yep, ternyata nggak 4 lawan 5 karena semuanya berkumpul di sini. Mereka mau kontes. Tinggal lihat siapa yang di Wave Dragon sama Afro itu biasanya bakal di follow sama Andoryu. Yap, Maybe sendiri masih membuka stack demi stack, mempertahankan stacknya. Akan seperti apa lagi Blazing Duel yang dia miliki. Sementara sekarang Maybe coba lihat balik lagi menuju area mid dan Kars sudah mulai menjadi garda terdepan bagi timnya. Dan sekarang Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kars. Kars pun berhasil selamat mundur hanya saja untuk sekarang. Sudah ada beban kehidupan yang memang masuk dalam tubuhnya. Hei, apa yang terjadi? Maybe-nya langsung diganggu dengan Blazing Duel yang tidak begitu optimal. Tapi Kars menjadi korban. Tapi Kars jadi korban di sisi yang berbeda. Turtle didapatin sama Navi. Dan goldnya masih di Navi loh, Be. Iya, Wait, imbang ya. Digas lagi? Enggak Digas kayaknya. lagi, buset. Kayaknya kalau digas lagi bakal susah karena maybe-nya kena zoning kan sama Afro. Masih kelihatan banget. Thanks to Mueza sebenarnya karena tadi Mueza yang start duluan untuk targeting ke arah Kars. Sehingga mereka mendapatkan satu sosok EXP lane. Tapi lagi-lagi gold dari Navi akan terus leading. Karena mereka menangin fight kecilnya, skirmishnya. Dan perlahan-lahan emang bener-bener Shiva yang bakal jadi ancaman selanjutnya.
Entah nanti Muezanya yang bakal dimakan duluan, entah Dolinnya yang dimakan duluan. Karena selama yang kita lihat dari 8 menit game berjalan ya, ini Kin juga dari tadi ngambilnya The Way of Dragon. Dan sebenarnya target The Way of Dragon bisa ke CV juga loh. Ya nggak ada CV purify nggak kan. ada purify. Ya karena memang kalau dia ngambil Vither Strike damage-nya pasti kurang, Be. Pasti. Dari item build-nya kan dia Tank. tank kan. Nah, next, The Force. Oh, gak sampai sebar itu. Nggak bakal berasa juga. Paling cuma nyari efek dari Vi. Atau sekarang dari Dolinnya juga perlu banget join sih. Anti regennya di dia kan. Gue pikir tadi Jetnya bakal ngelepas glowing di item pertama. Karena udah ada Baxia. Iya. Tapi ternyata enggak ya, tetap dibikin juga. Emang tetap butuh kan, karena balik lagi Karsu juga Oracle, Radiant Armor. Next, Chestus Pauldron kayaknya. Untuk lebih secure juga, biar nggak kena burst juga nantinya. Dan mengurangi attack speed dari Maybe juga. Banyak banget option lah. Dia harusnya bakal lari ke sana. Benar-benar nungguin untuk Swift Trinity terlebih dahulu, karena dari tadi Maybe lebih memilih join team fight. Lebih aktif join team fight dibanding Shive. Oke ya Pro, ini targetnya mau mana nih? Ah itu deh. Satu tendangan terakhir Woi, emang. ditungguin. Dan Federal Strike sudah terlihat. Asli ditungguin burung sih. Bingung juga ya, tapi tengahnya udah kedetek. Ada orang ya. Dan rotasi. Bisa Dandorio hampir saja. Tapi barusan apa yang terjadi? The Pure Phoenix tadi membuat sebuah perubahan yang begitu saja. Pergerakan dari Andorio berhasil untuk didapatkan. Bahkan sekarang Kars harus menjadi sebuah barir terdepan. Pandoryu, Retribution, Dolin juga ready. Sekarang Lord akan di-setup. Yap, Andorio yang berhasil diambil berarti kesempatan begitu besar. Kali ini tidak ada poin retribusi dan sekarang ada tendangan tadi yang sudah dilakukan. Semua percobaan tadi dan Navi untuk bisa menggagalkan perolehan dari Lord tersebut. Namun Dewa masih berhasil. Gak ada korban sampai saat ini dan Lordnya jatuh ke tangan Dewa, Be. Jujur ya, tadi Andorio lumayan gacha loh di Bushmeat. Itu kan ada 3 tempat kan yang bisa dia tebak gitu kan untuk Spider Migration. Yap. Dia memilih yang paling kiri tapi ternyata nggak ada orang di situ. Di fight back. Diawali dari Fury of the Phoenix dan Mueza yang langsung menghajar dengan spread-spread. Ini benar-benar sebuah gebrakan dari Navi walaupun lagi unggul, bikin move tapi ternyata ada misplaynya. Ya mereka harus menanggung ganjarannya sekarang. Karena memang goldnya bakal ditarik ke Dewa dan Dewa yang pegang Lordnya untuk sementara. Oke, dan Apro ketahuan, Federal Strike dikeluarkan. Terlihat Lordnya mungkin akan hilang sesaat lagi. Mereka paksakan defense mid-nya. Yap, mereka paksakan Fury of the Phoenix langsung dikeluarkan pula. Dan Sigve pun gagal untuk bisa bertahan banget. Blessing Duet bisa langsung dikeluarkan dan not point karena beberapa player. Dan sekarang coba lihat, 3 player masih bertahan dan mereka masih mencoba untuk bisa masuk ke dalam area yang jauh lebih aman. Dolin memang down, tapi bayarannya Sive dan juga Apro. Sekarang terbuka semua, taret-taret luarnya bakal dibotakin dulu karena di atas juga masih super minion. Tengahnya hilang, semua yang tertaret kah akan hilang? Wah, jangan lupa nih buat member dari Dewa ya, ambil dulu tabung oksigennya, divingnya terlalu dalam sepertinya. Tapi masih dalam titik on point. Karena Navi nggak bisa fight back di sana. Shive adalah korban pertama dari keganasan Blazing Duet Maybe. Dan Spread Mueza tertangkap basah di sana. Lagi-lagi Okta dengan Fury of the Phoenix. Timing yang pas ya. Pas banget timingnya. Dihajar barengan, kena 3-4 bahkan. Itu super CC sih dapat harusnya. Flawless kan? Flawless bahkan 5-5-nya. Dan Kin, walaupun The Way of Dragon-nya ke arah yang berlawanan, tapi fine. Tetap bisa dive jauh dari Dewanya. Kita respect lagi Ukir. Oh kena? Buset ditabrakin sama Dolly dan dari itu dia Fury of the Phoenix yang tadi udah terlihat bahkan sekarang mungkin dia pun langsung menghilang. 4 player saja tersisa dari Navi. Dan sekarang terlihat ya jarak aman yang dimiliki oleh Zive itu menjadi jarak yang tidak aman juga untuk dirinya sendiri. Tidak ya, Bro. aman sama sekali karena Jadi jarak amannya adalah jarak yang tidak aman juga. Itu dia. itu flickernya selalu bisa digunakan dengan dadakan dengan kagetan sehingga Shiva-nya nggak sempat untuk react. Yap. Belum lagi global pressure si Okta. Itu juga jadi masalah kan. Divine Glaive, oke Oktanya bakal jadi carry. Salah satu damage dealer-nya juga. Kasih buff. Bakal lebih enak lagi dan glowing one untuk glue-nya. Glue jahat. Ya, klasik glue ya sekarang Klasik untuk glue. Tapi yang kelihatan dari Dewa adalah komunikasi yang berjalan sangat baik ya. Kenapa? Karena Okta tadi Fury of the Phoenix ya. Ini pas mulu Prof gitu. Ya sekali lagi ya karena emang mungkin timing call-nya pas, tepat sasaran juga. Karena dari tadi selalu ada Mueza juga kan yang benar-benar ngebantu. Agar efek stun itu benar-benar kena minimal 2 atau 3. Iya. Jadi makanya pas Fury of the Phoenix, lah ramean kan berdempetan, udah hilang di situ.
Wah, bawahnya udah di clear lagi kan, di slow push bawahnya. Slow push. Lord. Karena maybe tadi ya, manfaatin badan dari Dolin juga. Ya terus sekarang Mueza juga nih. Udah gak gampang kayak di awal tadi tumbangin. Ya udah main keras ya, udah level 12 juga. Sementara Kars masih nyari pasifnya dulu nih, masih nyari stack terlebih dahulu. Dia bisa pegang memang dari Lordnya, tapi Karinya show tadi di tengah sebentar. Nah iya, dia bisa pegangin Lord Lim, tapi nggak bisa pegangin maybe. Itu dia. Pelan-pelan tergerus pasti tentunya dengan maybe. Oke, di atas Andoryu. Masih aman sih. Bukan menjadi pilihan yang tepat untuk bisa melalui jalur tersebut ya. Bukan target Weh. maksimal juga. Oke, Fedora Strike. Gak kena? Sudah langsung dikeluarkan menjadi informasi yang terpampang nyata di tempat yang berbeda. Ada sepatan migrasi tadi udah langsung dikeluarkan belakang Fire dari Time. Dibalikin. Duet. Ada win of later tadi udah langsung dikeluarkan pula. Si Peja down. Masih sempat untuk tadi pergerakan maybe-nya bergerak masuk ke dalam ring jauh lebih aman kabur. Maybe-nya safe. Wow. Dan pertukarannya nggak adil, Mueza ditukar Sive. Wah itu sih. Itu benar-benar decision split second win of nature. Dia pop up barengan dengan adanya Purify dan dia masih basic attack karena Shive. Dia tetap mau trade, maybe nggak mau rugi di sana. Wih, base turretnya kedorong sih. Yap. Akan seperti apa lagi? Masih 10 detik untuk Sipe. Ditarik Bisa lagi. menghilangkan wave min yang ada di bagian tengah dan juga area bawah dari Bawah base-nya. hancur, bawah hancur. Ini bakal jadi kerugian buat Navi. Mereka terlalu lama di area Lord tanpa mendorong wave-nya. Konsil. Afro dia akan coba cari momen sepertinya. Lordnya udah setengah, tapi belum ada decision dan akhirnya mereka dapat kerugian doang base turret hilang. Oke. Sebuah decision terpampang nyata tadi ya. Tapi sekarang sedikit lagi dari Lord. SP tersisa. Di-commit. Akankah mereka sanggup? Dan Lord menjadi minum dari Dolly. Bahkan barusan ada satu blessing dua tadi udah harus dikeluarkan oleh Maybe lagi. Ada Ryu-nya down. Kerugian demi kerugian mulai tertumpuk. Base turret yang hilang, Lord yang gak berhasil didapatkan juga Navi. Mereka mulai menutup winning condition mereka, Be. Wah ini jujur ya, semua berawal dari Shive yang show di area bottom lane. Dan itu yang menjadi sinyal Dewa langsung gas Fury of the Phoenix-nya dari Okta. Dari tadi dia nunggu, dia dari tadi nge-poke. Nungguin juga maybe-nya, nge-decide mau apa nih, Lord fight. Dan ternyata mereka milih Lord aja. Itu karena Navi-nya muncul show di bawah sehingga sekarang Lord akan bergerak dari bawah, bakal ditahan aja. Sambil menunggu apa step selanjutnya dari Dewa. Wah ini Apakah karena mereka akan dive? nggak expect Valennya bikin defense gini gak sih, Be? Jadi ya dari CV-nya juga nggak pakai Purify, nggak siap gitu kan. Akan ada Chow, Wave the Dragon yang dicuri. Dan kita akan lihat defensif dari Navi seperti apa. Yap. Mau nggak mau mungkin Malefican adalah item terakhir dari Sive. Tapi coba lihat apa yang akan langsung dilakukan oleh Dewa karena mereka bersiap. Sudah berada tepat di depan dari area pertahanan dimiliki oleh Navi itu sendiri. Beberapa damage tadi berhasil diantarkan Napro. Menjadi orang terdepan. Guna untuk bisa menggertak dan juga menggeser mundur karena beberapa play tadi. Fedora Strike. Sudah dikeluarkan kembali oleh Ukir. Sive-nya dari bagian belakang. Spaniel Migration. Fire dari Koyam. Dan sekarang Sive-nya ada satu blessing juga ada Win of Zetar. Menjadi penyelamat untuk Sive itu sendiri. Bahkan sekarang Spirit Like Whale udah dikeluarkan pula Pro-nya. Tidak ada follow up damage dan Sive harus bergerak mundur dan gagal kali ini Dewa menerjang masuk pertahanan Navi. Masih bisa bertahan Navi. Walaupun kehilangan semua base turret mereka. Tapi game masih berlanjut. Dan sekarang mereka coba untuk melakukan counter attack karena memang jumlah mereka lebih unggul. Wah ini malah jadi sebuah pertanyaan gak sih Lim? Kalau misalkan maybe ini itemnya Winter Crown bukan Ya. Win of Nature. Ini kayaknya bakal lebih bebas gak sih untuk dia dive? Lebih pede juga Lebih nggak pede sih? juga kan, gak harus kena The Way of Dragon, gak harus kena efek knock up airborne. Oh, dia emang nyari front to back juga sebenarnya, Be. Jadi nggak semata-mata yang datang langsung dengan blessing duet aja. Iya, dari tadi ya. Karena dia bakal coba buat backup ketika Muezanya yang kena The Way of Dragon. Dari tadi dan Afro mencoba untuk memaksa Mueza agar ditumbangkan terlebih dahulu. Dengan combo dari Valtryek Koyam juga. Wah, pedes sih tetap sih untuk Varsenya. Ini Gwyn-nya Genius One loh. Dia nggak pakai Divine Glaive. Buat ngebantu Ukir juga ya. Iya ya, damage follow up-nya jadi makin sakit kan karena ada magic defense yang dikurangin. Cuma kalau ngeliat dari itemnya Baxia ini juga susah di apa-apain ini. Paling Kari lah satu-satunya yang bisa langsung nge-burst. Itu juga nggak langsung. Gak langsung Butuh waktu sih, tetap. iya. Belum lagi nanti kalau misalkan dia ternyata memilih untuk Winter di last item. Karena tadi kita lihat Heroes Ring kan. Yap. Dia Winter, dia tuker Immortal. Bisa. Wah, makin lama lagi tuh Baxia. Winter atau Brute Force? Berforce Winter. Biar dia nggak gampang kepegang kan sama Guinevere mungkin. Biar sempat untuk fight back dengan Fury of the Phoenix. Oke, atasnya dijauhin nih. Tapi kalau ngelihat kondisi di Lordnya, mereka kan komit. Mereka coba untuk maksimalin landing sepertinya. Terbuka visionnya. Bakal di reset harusnya.
Anduriu terlalu beresiko kalau emang mau all in. Yep, tapi mereka sekarang mencoba untuk bisa menguasai area dari lot tersebut. Akan seperti apa lagi hasilnya karena Balik sekarang mereka malah dipukul bodoh 16 duet. Masuk ke dalam satu area begitu optimal dan babynya tadi berhasil mengatakan damage. Coba lihat babynya masih free di bagian belakang. Ada satu orang tertinggal, Karsnya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, masih bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena Karsnya pun down. Maybe Bakela. Maka tadi rekan-rekannya pun menjadi garda terdepan. Membuka jalan, memberikan space. Dan base terbuka lebar. Spatial migration yang dikeluarkan oleh Anduriu dan bahkan Fairy Quest tidak berubah apapun. Cukup rapi Dewa United, game pertama milik mereka. Navi sempat pegang gold di awal, objektifnya kalah namun